Halo, nama saya Rifki Mahdia Ferrari dengan NIM terakhir 045. Di sini saya akan menjelaskan tentang source of alerts. Oke, jadi yang pertama itu kita akan memiliki security union, dan ini pada dasarnya adalah rangkaian alat pemantauan keamanan open source yang biasanya disebut dengan perangkat pemantauan keamanan jaringan di perangkat SMTool yang berjalan pada distribusi Linux Ubuntu. Nah, security union pada dasarnya menyediakan 3 fungsi inti untuk analis kita, dan itu adalah analis paket tangkapan penuh, dan alat tipe data berbasis paket, dan sistem deteksi intrusi berbasis host, dan alat berbasis analisis peringatan keamanan, peringatan security union itu sendiri. Nah, software itu dapat diinstal sebagai instalasi mandiri atau sebagai platform sensor dan server komponen security union dan server komponen. Nah, security union ini dimiliki dan dikelola oleh korporasi seperti Cisco, Riverbend, dan lain-lain. Nah, tetapi kode itu sendiri masih tergolong open source, sehingga digunakan untuk mendistribusikan secara legal, dan bisa dipakai kita sendiri. Untuk berikutnya yaitu, nah di sini tuh kita membagi menjadi 3 kategori utama, yaitu analisis, deteksi, dan data-data akan menjadi hal-hal seperti pcaps, log, atau informasi syslog, metadata. Nah, data peringatan dan sebagainya yang akan dimasukkan ke dalam deteksi, mungkin itu akan menjadi cap atau snort atau zig atau osec atau alat berbasis deteksi lainnya. Nah, dari sana kita akan memasukkannya ke dalam alat berbasis analisis seperti Wireshark atau Squill. Nah, pada dasarnya angka ini digunakan untuk mengilustrasikan cara komponen security union bekerja sama, yaitu data memancing deteksi. Nah, deteksinya itu memberi analisis. Untuk alat analisis kita itu memiliki SQL. Nah, ini menyediakan konsol tingkat tinggi untuk menyelidiki peringatan keamanan, dan yang menyenangkan di sini itu adalah kalian dapat menggunakan SQL pivot langsung dari school ke alat lain. Nah, itu di alatnya itu ada dashboard. Nah, di alat tersebut ada dashboard interaktif yang akan memberi interaksi dengan data penelitian elastis. Nah, ini memungkinkan query dari NSMS lain untuk memberikan visualisasi data yang lebih fleksibel. Nah, Wireshark adalah aplikasi analisis tangkapan yang dibangun ke dalam Security Union Suite untuk melihat analisis paket zig. Untuk melihat analisis. Nah, paket zig adalah penganalisa lalu lintas jaringan yang berfungsi sebagai pemantauan keamanan dan memeriksa semua lalu lintas dari segmen jaringan dan memungkinkan untuk analisis mendalam. Nah, untuk berikutnya, sekarang kita sudah memahami alat analisis. Kita perlu melihat bagaimana lansiran dihasilkan, sehingga lansiran keamanan adalah pesan pemberitahuan yang dihasilkan oleh beberapa jenis perangkat sistem alat pemantauan keamanan, dan dapat berasal dari apa saja yang disediakan oleh security union seperti Swill. Konsol yang akan mengintegrasikan peringatan dan dari berbagai sumber menjadi sesuatu yang dapat dilihat dan memiliki kemampuan pengaturan waktu, sehingga analis keamanan dapat bekerja melalui query dan menyelidiki, mengklasifikasi, meningkatkan, atau menghentikan peringatan tersebut. Nah, biasanya ada 5 informasi jenis tuple umum
sebagai informasi langkah waktu yang perangkat atau sistem yang menghasilkan peringatan tersebut hal-hal seperti alamat IP, alamat IP address atau port address atau port destination, IP destination atau IP protokol. Nah, ini adalah 5 tupel utama ini adalah 5 tupel utama, tetapi ini adalah 5 yang utama di sini. Berikutnya itu rules and alerts. Nah, jadi aturan dan rules alerts jadi aturan dan peringatan akan datang dari sejumlah sumber seperti NIDS atau kepala atau IPS atau firewall atau server atau saklar atau lainnya. Juga ada sistem manajemen dan pemantauan aset atau sistem berbasis PET yang bisa menjadi protokol berbasis HTTP, HTTPS, DNS, TCP yang ditangkap melalui penangkapan paket yang bisa melalui penangkapan paket bisa jadi syslog. Semua item ini adalah peringatan dan ditampilkan dalam SQL dan akan berbeda dalam performatan pesan karena berasal dari sumber yang berbeda, sehingga peringatan melengking pada gambar dipicu oleh mendengus. Jika kita melihat ini, kita bisa melihat peringatannya dan kemudian melihat pesannya. Kita bisa mendapatkan lebih banyak detail. Mengevaluasi peringatan diturunkan menjadi 4 klasifikasi utama. Yang pertama itu true positif, yang kedua false positif. Nah, false positif, true positif yaitu saat peringatan telah diverifikasi sebagai insiden keamanan yang sebenarnya. Peringatan itu benar dan ditandai sebagai insiden keamanan dan ditandai sebagai insiden keamanan. Nah, untuk berikutnya itu false positif. Lansiran tidak menunjukkan insiden keamanan yang sebenarnya itu adalah aktivitas jinak yang menghasilkan false positif, yang berarti sesuatu yang seharusnya tidak ditandai sebagai negatif. Ditandai situasi alternatif seperti negatif. Sebenarnya tidak ada insiden keamanan yang terjadi tetapi aktivitasnya jinak, itu normal. Lalu lintas yang seharusnya baik-baik aja negatif, false negatif adalah insiden yang tidak terdeteksi sesuatu yang buruk telah terjadi dan tidak ada yang ditemukan. Nah, jadi ketika kita melihat analisis kita dapat memiliki beberapa bentuk yang berbeda, deterministik dan probabilistik. Analisis terminalistik mengevaluasi risiko berdasarkan apa yang diketahui tentang kerentanan. Seringkali adalah analisis risiko yang hanya menggambarkan skenario terburuk. Analisis probabilistik memperkirakan potensi keberhasilan eksploitasi dengan memperkirakan kemungkinan bahwa jika satu langkah dalam eksploitasi telah berhasil, maka langkah berikutnya juga akan berhasil, sehingga puing-puing mungkin lebih merupakan estimasi potensi, di mana deterministik adalah skenario terburuk yang selalu ada dalam analis terminalistik. Semua informasi untuk menyelesaikan eksploitasi diasumsikan diketahui. Dalam analis probabilistik diasumsikan bahwa nomor port yang akan digunakan hanya dapat diprediksi dengan tingkat kepercayaan tertentu. Dan itu tidak akan selalu terjadi. Lagi dua jenis analis utama, yaitu deterministik adalah agar para ahli berhasil menjalani semua langkah. Sebelumnya dalam eksploitasi harus berhasil analis keamanan siber. Sebelumnya dalam eksploitasi harus berhasil. Analis keamanan siber mengetahui langkah-langkah untuk eksploitasi yang berhasil. Analis probabilistik adalah teknik statistik yang digunakan untuk menentukan probabilitas eksploitasi yang berhasil akan terjadi berdasarkan kemungkinan setiap eksploitasi.
Itu saja dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata.